Perkenalkan, nama saya Lina Wijaya. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Boy Alpasa, Windy Cahya, Wana Prastiwi, Raudatul Rizka, dan Fania Angelika akan membahas definisi dari dialek, sosiolek, dan idiolek beserta contohnya. Dialek yaitu logat bahasa. Dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dengan masyarakat yang lainnya. Bahasa bisa ditemui pada setiap daerah, waktu, serta individu. Keunikan itu membentuk logat atau dialek yang menjadi ciri khas setiap daerah. Dialek dibagi menjadi 5. Yang pertama ada regional dialek yang cirinya dibatasi oleh tempat. Misalnya dialek Melayu Manado, dialek Jawa Banyumas. Dan yang kedua ada sosial dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu. Misalnya dialek wanita dalam bahasa Jepang. Dan yang ketiga ada temporal dialek dari bahasa-bahasa yang berbeda dari waktu ke waktu, misalnya apa yang lazim disebut bahasa Melayu kuno, klasik, dan modern. Masing-masing adalah dialek temporal dari bahasa Melayu. Dan yang terakhir ada tinggi variasi sosial atau regional, suatu bahasa yang diterima sebagai standar bahasa itu dan dianggap lebih tinggi daripada dialek-dialek lain. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari dialek. Dan dialek yang saya gunakan adalah dialek Bengkulu, bagian kota. Halo? Kemana baik kau tuh? Kamu telepon-telepon gak diangkat. Cak mano? Jadi dah nak pergi makan. Iyo, tobo tuh lah ke tempat makannya. Dak tuang bu, ke rumah kau yo, kita serempak. Iyo, cepet lah. Sosiolek merupakan jenis bahasa yang berhubungan dengan kelompok sosial tertentu. Sosiolek terjadi di berbagai kelompok berdasarkan usia, kelas sosial, ataupun pekerjaan. Saya akan menjelaskan contoh dari sosiolek. Jadi contoh dari sosiolek sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Contoh yang pertama yang akan saya berikan adalah mengenai penyebutan pecahan uang rupiah di beberapa kelompok tertentu seperti di suku Sunda. Semuanya jadi berapa? Oh, semuanya jadi ceban, Dek. Dari percakapan tersebut dapat kita dengar kata ceban. Ceban itu adalah Rp10.000. Contoh yang kedua adalah dalam ranah hukum, seorang hakim, seorang jaksa, ataupun seorang pengacara itu dalam persidangan, pembelaan, ataupun tuntutan pasti menggunakan istilah hukum. Tetapi bisa saja bahwa istilah tersebut terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Kevin, besok benar kan kamu bisa ikut liburan dengan kami ke Bali? Ya, benar. Ya Tuhan, maaf, saya tidak jadi ikut ke Bali karena ada urusan yang sangat mendadak. Aduh, bagaimana ini? Kamu one prestasi, Kevin. Dari percakapan tersebut dapat kita dengar kata one prestasi yang artinya adalah sebuah ingkar janji ataupun salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya sesuai yang sudah dijanjikan atau yang direncanakan. Idiolek adalah bahasa yang khas saat digunakan seseorang. Jenis tersebut merupakan ciri khas pribadi yang ditunjukkan melalui pemilihan kosakata, tata bahasa, dan juga pelafalan. Sehingga dengan cukup mendengarnya saja, kita dapat mengetahui siapa yang berbicara. Idiolek terkait dengan ciri khas seorang individu, baik dalam hal pelafalan, pemilihan kosakata, ataupun tata bahasanya. Sehingga, hanya dengan membaca atau mendengar suatu kalimat, kita dapat mengetahui dari siapakah kalimat tersebut berasal. Sebagai contoh, ciri khas yang dimiliki oleh tokoh-tokoh terkenal di Indonesia, misalnya adalah Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang memiliki ciri khas kalimat yaitu gitu aja kok repot. Yang kedua adalah dari Atta Halilintar dengan ciri khasnya yaitu siap. Dan yang ketiga adalah dari Syahrini yang memiliki ciri khas kalimat yaitu seperti itu.
Selain itu, idiolek juga dapat terlihat dari pemilihan bahasa yang misalnya digunakan oleh seseorang yang memiliki latar pendidikan atau bekerja di bidang geografi, di mana mereka ketika berbicara cenderung menggunakan istilah-istilah terkait dengan rupa bumi. Ataupun misalnya seorang peneliti atau cendekiawan yang ketika berbicara selalu mengutarakan pembicaraannya berdasarkan sudut pandang tertentu. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kami harap dengan video yang dibuat bisa memberi informasi lebih lanjut mengenai pengertian dari dialek, sosiolek, dan idiolek. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.